in this computer. Oke, baik. Selamat malam teman-teman. Ya, jadi seperti topik hari ini yaitu 7 Habits, ya, bukunya seperti ini, ya, kita akan bedah buku. Dan saya ingin acara malam hari ini bersifat interaktif. Jadi tolong teman-teman, karena topiknya penting banget, ya. Dan kalau teman-teman menguasai, ya, memahami 7 Habits ini dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan, saya yakin kalian semuanya akan menjadi efektif. Ya, nanti kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan efektif. Ya, efektif itu berhubungan dengan tujuan akhir. Itu. Jadi segala sesuatu yang efektif itu tercapai. Ya, orang yang efektif itu mencapai apa yang diimpikan, diinginkan. Ya, jadi teman-teman, ayo proaktif, ya, bawa notes, ya, catatan, buku seperti ini untuk mencatat, ya, dengan tangan Anda sendiri. Dan kalau saya bertanya, tolong proaktif. Tolong dijawab supaya Anda nggak ngantuk, ya, karena saya percaya kalau kalian aktif, ya, dalam webinar ini kalian akan dapat banyak daripada hanya pasif dengerin gitu, masuk keluar, nanti 1-2 jam lagi udah lupa. Tapi kalau kalian proaktif, ya, nanti menjawab, ya, dan juga boleh bertanya, kalian akan dapat banyak, ya, sehingga waktu kita ini akan sangat efektif. Oke, teman-teman, saya akan mulai share screen. Ya, jadi bukunya seperti ini, The 7 Habits of Highly Effective People. Ya, dalam bahasa Indonesianya adalah 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Ya, di sini di buku saya ada ini Indonesianya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang efektif, ya, apa sih maksudnya efektif itu? Sebentar, ini. Ya. Jadi ada 2 kata di sini, habit dan efektif. Nah, efektif itu artinya kalau saya lihat di kamus itu tepat sasaran dan berhasil. Jadi efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan hasil dan target yang diharapkan dengan tepat waktu. Ya, jadi kita semuanya inginkan menjadi efektif. Kita semua inginkan kalau punya goal, ya, itu bisa dicapai, ya, ada hasil, ya. Jadi banyak orang bekerja, ya, bekerja keras, kelihatannya tapi nggak ada hasil. Itu namanya nggak efektif, teman-teman. Ya, tapi ada orang yang bekerja dengan smart, dengan sikap yang benar, bekerjanya nggak terlalu keras gitu, ya, tapi efektif, mencapai hasil dan target dengan waktu yang tepat. Ya, semua saya percaya teman-teman yang hadir pada malam hari ini Anda adalah seorang pengusaha, Anda punya bisnis, punya profesi. Saya yakin semua kita ingin efektif, betul nggak? Setuju nggak? Ya, kita ingin menjadi orang yang efektif. Ya, suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika tujuan yang ditetapkan sebelumnya berhasil untuk dicapai. Oke, sekarang mengenai kebiasaan. Ya, apa yang dimaksud dengan kebiasaan? Kebiasaan adalah perbuatan, teman-teman. Ya, perbuatan manusia yang sama yang terus dilakukan berulang-ulang. Nah, karena dilakukan berulang-ulang, maka, ya, sampai akhirnya kita melakukannya tanpa sadar. Ya, kita bisa melakukannya di bawah sadar. Ya, nanti banyak sekali contoh-contohnya, nanti kita lihat, ya. Kebiasaan di sini bukan sekedar soal tindakan fisik. Perhatikan di sini. Bukan hanya sekedar tindakan fisik. Jadi kalau tindakan fisik contohnya, ya, kita mulai dari bangun pagi, apa kebiasaan kita? Ya, langsung ke kamar mandi, udah nggak usah dipikir, ya, lalu gosok gigi, mandi, nggak usah mikir kan, nyetir mobil atau nyetir sepeda motor, ya, pernah nggak Anda mikir nanti gimana sih cara nyalainnya, ganti persneleng, gasnya yang mana, enggak kan, otomatis, karena itu adalah tindakan yang sudah menjadi habits, menjadi kebiasaan, ya. Tapi, ya, bukan sekedar tindakan fisik, tapi kebiasaan juga menyangkut soal berpikir. Kalau kita biasa berpikir, menganalisa, beraksi atau bersikap terhadap suatu situasi dengan cara tertentu, maka itu akan membentuk suatu pola pikir yang suatu kebiasaan. Ya, jadi pola pikir pun, jadi orang yang biasa contohnya berpikir negatif, ya, tanpa disadarin apapun yang dia lihat dia berpikir negatif. Ya, nanti kita akan lihat. Jadi kebiasaan itu bukan hanya sekedar pada tindakan, tapi mulai dari cara berpikir. Ya. Nah, karena kebiasaan adalah suatu yang berada di bawah sadar
dan cenderung menjadi semacam kebutuhan, maka ia sulit untuk diubah. Ya, jadi kebiasaan itu karena sudah ya seperti itu berpuluh-puluh tahun, teman-teman. Ya, maka seringkali kebiasaan itu sulit diubah karena sudah kerjanya di bawah sadar. Ya. Nah, proses suatu perilaku atau tindakan menjadi kebiasaan itu disebut habit formation. Jadi pembentukan kebiasaan. Jadi kebiasaan itu dibentuk. Menariknya, meskipun sulit, kebiasaan baru bisa dibangun dan ditumbuhkan. Contohnya bangun pagi. Ya, orang yang biasa kayak saya itu agak sulit gitu untuk bangun pagi karena apa? Habit. Ya. Tapi kalau begitu dipindah bangun pagi, 1, 2, 3 hari bangun pagi, nanti seterusnya akan bangun pagi sendiri, ya, bawah sadar nggak tahu, ya, tubuh ini punya seperti alarm, ya, body alarm, ya, itu yang disebut dengan habit formation. Jadi perlu dibentuk, bisa dibentuk, ya. Jadi jangan takut, ya. Jadi kebiasaan apapun yang buruk itu bisa diganti dengan kebiasaan yang baik. Nah, ini ada satu statement. First, we make our habit. Ya, pertama kita membentuk habit kita. Then our habits make us. Artinya apa? Ya, kalau kita sudah membentuk habit sukses, habit yang baik, akhirnya habit itu, kebiasaan itu akan membentuk kita. Ya, akan membangun diri kita. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita ingin membangun kesuksesan, kebahagiaan, ya, harus dimulai dengan membangun habit yang benar. Ya, karena itu nanti habit itu akan membangun hidup kita. Jadi orang yang punya kebiasaan buruk terus-menerus, ya. Nah, habits make us. Habit akan menentukan nasib mereka. Oke, ya. Jadi maka dari itu kita harus benar-benar menyadari, ya. Nah, apa sekarang kebiasaan yang membentuk, ya, yang perlu kita bangun untuk membentuk diri kita. Ya, bisa mulai dari hal kecil. Contohnya seperti apa? Tepat waktu, tertib di jalan dan di tempat umum, menjaga kebersihan, jujur, menyelesaikan tugas dengan cepat, dan menepati janji. Itu hanya hal-hal yang kecil. Ya, jadi contohnya kalau kita orang Indonesia, kita selalu dikatakan apa? Jam karet, gitu. Karena kita punya kebiasaan untuk tidak tepat waktu. Kita punya kebiasaan untuk ngaret. Jam berapa sih? Jam 7 toh? Oh ya, ya. Kalau janji sama teman jam 7, ya harusnya setengah 7 udah berangkat gitu. Tapi jam 7 dia baru berangkat dari rumah. Ya kalau di Kota Malang mungkin jaraknya ya 10 menit, 15 menit. Tapi kalau di Jakarta nggak bisa. Mungkin 1 jam ya, karena traffic. Ya, jadi kalau kita janji jam 7, kalau di Kota Malang mungkin bisa berangkat 7 kurang seperempat atau 7 kurang 20 gitu. Tapi kalau kita janji jam 7 baru berangkat jam 7, ya itu kebiasaan yang buruk. Pasti nggak akan tepat waktu. Dan anehnya gitu, orang Indonesia tuh kalau telat itu santai aja gitu ya. Paling cuma sorry ya, macet gitu. Ya, padahal ya, kita tahu mana ada sih jalanan nggak macet. Jadi kalau kita udah tahu macet dan setiap kali macet itu jadi alasan, kenapa setiap kali kok kita sorry ya macet, sorry, kita udah tahu kan? Ya, bukan sekali ini kan. So, kalau udah tahu macet ya berangkatnya lebih awal kayak gitu. Ya, jadi itu habit yang kecil, teman-teman. Ya, jadi ternyata ya nanti oke, kita lanjut. Pada saat yang sama, kita bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Seperti contohnya, habit yang buruk apa? Mudah marah. Ya, suka menunda, malas-malasan, menghindar. Nah, menyangkal, menyalahkan orang lain dan sebagainya. Ya, jadi ternyata ini kan bukan apa ya, ini seperti kayak sikap kan. Ya, sikap ini. Ya, mudah marah, menunda ini sikap, ya. Itu bisa menjadi habit. Gitu. Kalau kita tidak menyadarinya dan tidak merasa penting untuk diubah, karena kalau kita punya habit-habit yang buruk, sikap-sikap yang buruk seperti ini dan sudah menjadi kebiasaan, ya ini akan otomatis nanti. Ya, jadi begitu apa ada sesuatu yang memicu marah. Ya, lalu sesuatu yang tidak urgent yang bisa ditunda. Ya, besok aja. Segala sesuatu ditunda. Ya, padahal besok sudah ada tugas yang lain gitu. Nah, ini kebiasaan. Ya, malas-malasan. Ya, nanti aja gitu. Menghindar. Jadi nggak berani menghadapi masalah, menghindar. Padahal masalah tidak bisa dihindari terus gitu. Ya, harus diselesaikan gitu. Menyangkal,
menyalahkan orang lain. Nah, hati-hati ya. Jadi banyak orang punya habit, pokoknya ada sesuatu dia nggak mau introspeksi diri gitu. Ya, jadi kalau bisnisnya nggak maju, ya hubungan keluarga nggak harmonis, dia menyalahkan pihak lain. Oh ini, karena itu, bahkan sampai menyalahkan Tuhan, gitu ya. Nah itu habits. Ya, tapi orang-orang yang punya kebiasaan untuk introspeksi diri itu nggak melakukan seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang coba ditulis, teman-teman. Ayo kita proaktif. Ya, saya kasih waktu. Coba ditulis apa saja kebiasaan baik Anda dan apa kebiasaan buruk Anda. Tadi ada contoh-contohnya kan? Oke, silakan. Saya yakin semua kita pasti punya kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Saya pun juga punya kebiasaan buruk, teman-teman. Benar nggak? Ayo kita tulis yuk. Saya kasih waktu ya. Silakan ditulis di notes Anda sendiri ya. Tapi kalau Anda ingin mau ngetik di chat, silakan, nggak apa-apa ya. Tapi oke, saya kasih waktu 1 menit. Teman-teman yang bisa on cam, nyalakan kameranya ya supaya saya tahu Anda hadir. Karena ini webinar ya teman-teman, jadi ini bukan sekedar ngobrol, ini webinar. Saya ingin kalian benar-benar belajar. Jadi biasanya saya mengadakan ini offline enak gitu. Saya bisa lihat wajah Anda, saya bisa lihat Anda mengerjakan tugas yang saya berikan nggak. Coba ditulis. Apa yang Anda rasakan ya menjadi habit baik Anda. Oke, mudah semangat, mudah drop. Senang ketemu orang baru. Oke. Mudah lupa. Tapi belajar terus memperbaiki. Oke. Suka menabung. Oh, itu habit yang bagus. Oke. Kebiasaan baik selalu berusaha menyelesaikan tugas yang ada. Oke. Yang buruk kadang menunda. Oke, yang positif mengerjakan sampai tuntas. Bagus. Bangun pagi olahraga. Wow, kebiasaan bagus, sehat. Malas follow up. Semangat tapi mudah drop. Baiknya suka menolong orang, buruknya suka menunda. Wah, banyak ya yang suka menunda kayak saya juga suka menunda. Bangun pagi, nah ini saya belum punya ini. Saya punya habit bangun siang. Suka belajar, kadang menunda. Wow, suka menunda tapi belajar menyelesaikan. Ternyata menunda ini hampir habitnya semua orang ini ya. Habit baik selalu introspeksi diri. Ya, buruknya suka menunda. Kok suka menunda laris banget sih? Ya. Buruk kurang bisa mengatur waktu. Oke. Yang baik disiplin waktu. Buruk suka menunda. Wow, ya. Tidak tepat janji. Wah, bagus ini. Ya, jadi Anda menyadari kan bahwa ada habit buruk yaitu tidak tepat janji, tidak menepati janji. Sudah disadari itu udah bagus gitu. Karena banyak orang punya habit tidak tepat janji tapi nggak sadar. Nah, ini Ibu atau Bapak ini sudah menyadari, bagus. Nah, habit buruk telat. Wow, yang tadi saya katakan. Nah, coba latih ya untuk tidak telat. Ini kemenangan loh. Ini kemenangan diri sendiri. Kalau kalian sudah tahu buruknya apa, contohnya suka telat, ya suka menunda, suka nggak tepat janji, ya. Terus Anda berani melawan diri sendiri ya untuk mengubah itu, ini kemenangan pribadi. Anda nggak mungkin memenangkan dunia, nggak mungkin memenangkan publik kalau nggak bisa memenangkan diri sendiri. Oke, bagus. Jadi sudah tahu kan, telat. Ya, positifnya suka belajar. Oke, baik, rajin. Oke, positif. Ya, negatifnya apa dong? Ayo, jadi ada baik, ada buruk. Jadi kalian harus tahu, tiap orang pasti punya sisi baik, punya kebiasaan baik, punya kebiasaan buruk. Nggak mungkin gitu, buruk semua nggak mungkin. Baik semua nggak mungkin, gitu ya. Baik nggak ada, masa sih? Ya, buruk mudah marah. Ada siapa ini namanya saya nggak tahu. Ada Bu Pak, ada pasti. Anda pasti punya kebiasaan baik. Coba dicari ya. Jadi ini salah satu PR malam hari ini. Tulis ya, tambahkan terus kebiasaan baik apa yang kalian miliki. Ya, dari tindakan, dari perasaan itu tadi, dari pola pikir, ya itu banyak kok yang baik. Mungkin nggak disadari, gitu. Ya, buruk mudah marah. Nah, cari triggernya apa?
yang sering membuat Anda marah? Ya, tiap orang itu triggernya berbeda. Ya, contohnya ada orang marah kalau dia tersinggung egonya, ya kalau dia berurusan dengan uang, kalau dia berurusan dengan macam-macam, ya dicari ya apa yang membuat Anda marah, ya mudah marah itu lalu diubah maknanya. Gitu. Oke, nanti kalau saya bahas itu nggak selesai nanti, karena bayangkan 7 Habits itu bukunya segini, ada 7 kebiasaan. Jadi hari ini saya harus cepat, teman-teman, ya nggak mungkin detail. Ini dalam waktu 2 jam nggak tahu bisa selesai nggak, karena kalau Anda membaca buku ini, saya percaya sebulan baru selesai. Ya, tergantung kalau Anda cepat bacanya mungkin 2 minggu bisa selesai, ya bisa berbulan-bulan buku ini. Tapi hari ini saya akan coba ringkas dalam waktu 2 jam, oke? Ya, oke, menunda. Baik, mulai rutin mendengarkan afirmasi pagi. Buruk, yang buruk malam kurang disiplin, makan masih tidak teratur. Nah, ya, jadi kebiasaan pola hidup sehat itu adalah habit. Jadi kebiasaan makan, kebiasaan tidur, ya, dan seterusnya. Oke. Yang habit suka hal yang rapi. Buruknya menunda. Banyak yang menunda. Ya, bangun pagi olahraga doa itu baiknya, buruknya menunda. Menunda ini kok laris banget ya. Ya, maka dari itu teman-teman, ya kalau kita tahu menunda ini menjadi akar, ya karena Anda tahu ya menunda ini adalah akar dari banyak permasalahan. Nanti kita lihat dalam first thing first, ya dalam habit yang ke 1, 2, 3. Ya, jadi orang yang terus menunda, dia tidak akan melakukan hal-hal yang efektif. Ya, banyak nanti hal-hal penting yang nggak keburu dikerjakan karena apa? Yang penting ditunda, yang penting ditunda. Ya, akhirnya dalam hidup kita itu krisis terus gitu ya. Yang baik suka belajar on time, ya morning people, jadi bangun pagi, bisa kontrol emosi, suka menabung, buruknya menunda, mudah lupa, mood swing. Oke, buruk mudah putus asa. Ya, baik jujur dan mau akui kesalahan. Buruknya menunda. Ya, wah menunda semua ya. Menunda semua ini, menunda, ya menunda. Wow, oke, baik, ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, nggak apa-apa, it's good, ya nggak masalah. Karena saya pun juga suka menunda, ya saya juga suka menunda. Maka saya juga kadang-kadang apa ya belajar dari pengalaman gitu. Contohnya, saya kalau mau pergi ke luar negeri, contoh ya, itu dalam waktu 1-2 hari sebelum saya pergi, saya very effective. Semuanya bisa saya selesaikan. Ya. Tapi kalau saya nggak mau pergi, belum pergi ke luar negeri, nunda. Ya, oh besok ini bisa dikerjakan ya. Tapi kalau udah deadline, kita very efektif. Nah, bayangkan kalau setiap hari kita efektif seperti itu, melakukan hal yang penting, nanti ada sesinya itu. Bayangkan, semua goal kita akan bisa tercapai. Apapun yang Anda inginkan dalam hidup bisa tercapai. Tapi kalau menunda-menunda terus, ya repot. Ya nanti yang penting-penting nggak bisa tercapai. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini PR untuk kalian kerjakan. Kenapa? Kok kita harus menyadari? Ya kalau kita nggak sadar, ya kita nggak bisa menghargai apa habit baik kita dan tidak bisa meningkatkan. Nah, terus kalau kita menyadari kebiasaan buruk kita baru bisa memperbaikinya. Tapi kalau kita nggak menyadari, ya terus gimana? Akhirnya ya hidup berjalan seperti itu saja. Ya tidak akan ada perubahan kebiasaan. Ya ingat kan? Pikiran, tindakan, jadi kebiasaan. Kebiasaan ini yang menentukan nasib. Ya itu di training saya yang kemarin. Yaitu flow yang sangat benar gitu. Ya jadi pikiran. Ya makanya kita harus membangun habit berpikir yang benar. Tindakan. Ya, karena pikiran menghasilkan tindakan. Tindakan kita harus menciptakan habit, kebiasaan bertindak, mulai dari berbicara, ya, dan juga bertindak. Ya, setelah itu jadi kebiasaan. Nah, tindakan-tindakan, cara berpikir, ya, kalau sudah terus kita lakukan, kita betulkan yang salah, akan menjadi apa? Kebiasaan baik. Nah, kebiasaan baik inilah yang akan menentukan nasib Anda sekarang. Ya, jadi sebenarnya teman-teman, ya kalau kita mau bikin with the end in mind, ya kita mau melihat akhir dari tujuan hidup kita. Pertanyaan saya,
apakah Anda sudah puas dengan kehidupan Anda sekarang ini? Ya, di 6 aspek kehidupan. Ya, dari secara apa? Secara financial, secara keluarga. Dalam keluarga Anda sudah puas belum? Ya, lalu apa? Mental, emotional, sosial, ya, lalu spiritual. Nah, apakah Anda sudah puas? Anda merasa Anda ini orang yang berhasil. Nah, kalau belum, gimana caranya? Mulai perhatikan, ya, kebiasaan apa yang Anda lakukan? Karena kebiasaan kan mepet dengan nasib kan. Keadaan Anda sekarang ini, nasib Anda sekarang ini ditentukan oleh kebiasaan. Kebiasaan ditentukan oleh apa? Tindakan yang terus-menerus. Tindakan terus-menerus terjadi karena apa? Pola pikir yang benar. Ya, maka yang mepet dengan impian, dengan nasib adalah habits. Maka topik hari ini, teman-teman, sebenarnya penting banget gitu, karena ini yang menentukan nasib Anda. Ya, kita adalah kebiasaan. Ya, Anda adalah kebiasaan Anda. Ya, jadi kalau Anda sekarang ini belum sukses, itu karena kebiasaan Anda. Ya, kita dibentuk oleh berbagai kebiasaan. Sukses atau gagalnya kita ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan tersebut. Jadi kalau kita merasa diri kita belum sukses, ya kita belum mencapai apa sebenarnya nilai-nilai hidup kita, so kembali ke kebiasaan. Ya, bila kita mau belajar dari orang sukses, perhatikan di sini, coba menelisik pola kebiasaannya. Ya, jadi saya selalu dari kecil saya itu punya role model gitu. Saya ingin menjadi seperti orang itu. Saya ingin menjadi, ya, saya kalau melihat orang yang bijaksana, orang yang sukses, saya respect, saya hormat, dan saya ingin gitu menjadi orang seperti itu. Nah, biasanya saya perhatikan apa ya yang dia lakukan, ya gimana ya pola pikirnya, ya. Lalu kadang-kadang saya melihat, saya kok nggak bisa berpikir seperti itu. Maka dari itu kita perlu punya komunitas, kita punya teman-teman. Ya, jadi zaman dulu saya itu selalu saya punya habit menyalahkan diri sendiri, kayak menyesali gitu loh. Aduh, kenapa dulu? Ngerti ya? Itu saya dulu. Lalu saya punya satu teman, dia pengusaha sukses ya. Lalu satu hari kita bicara di satu meeting, lalu dia cerita tentang masalah. Ya, lalu dia bilang nasi sudah menjadi bubur, gitu. Ya, jadi sudah kadung. Terus diapakan? Nggak mungkin kan bubur dijadikan nasi lagi. Ya sudah, sekarang kita bikin. Bubur itu mau dibikin bubur ayam, bubur kuning, bubur Manado, atau bubur apa yang nikmat. Tapi nggak bisa kalau kita mau bikin si bubur ini jadi nasi kembali. Lalu saya berpikir, wah, itu satu contoh yang bagus ya. Nah, saya seringkali menyesali bubur. Sehingga saya nggak berpikir bahwa bubur ini bisa dijadikan bubur kuning, bubur ya Manado, bubur ayam, dan seterusnya. Ya, nah dari situ saya belajar, oh, ya ini kebiasaan buruk ini saya. Terus selalu menyesali. Ya, jadi saya pun juga punya kebiasaan buruk dalam hal berpikir. Ya, karena kalau kita terus menyesali, kita nggak bisa melihat dari bubur ini mau dijadikan apa. Akhirnya bubur ini tidak berguna, basi, bubur ini dibuang. Tapi kalau kita berpikir, udah jadi bubur, terus diapakan? Oke, kita bikin aja bubur yang enak. Oke, teman-teman. Ya, nah itu saya belajar dari teman yang sukses. Itu satu pelajaran untuk saya. Ya, coba telisik pola kebiasaan dari orang-orang yang sukses. Ya, mereka pasti punya kebiasaan tertentu yang kita belum punya. Contoh menunda. Ya, jadi banyak orang itu punya ide. Oke, wah, habis lihat sesuatu, wah ini bagus, that's a good idea. Ya, setelah training, wah, Bu Maria bikin ini kemarin SP above. Bu Maria cerita tentang PP, wah 100 PP, wah that's good idea. Tapi apa? Nggak dilakukan. Ya, tahu tapi tidak take action. Nah, itu juga habit. Ya, dan banyak orang ingin belajar, ingin tahu. Tapi setelah dikasih tahu, tidak dilakukan. Ya, ini habit juga gitu. Ditunda. Ya, saya tahu tapi nanti aja deh. Besok aja. Nah, ini kunci kegagalan ini, teman-teman. Ya, nah, saya lihat orang-orang yang sukses, begitu dia dapat ide, dia langsung action. Soal nanti hasilnya gimana nggak masalah. Ya, tapi begitu lihat ide, it's good, ini baik, ya masuk akal, saya coba. Hasilnya nggak masalah.
gitu ya. Jadi kalau kita ingin berubah dari diri kita yang sekarang, tidak bisa tidak, kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dan kita harus belajar kebiasaan orang sukses. Nah, maka hari ini teman-teman kita belajar 7 Habits of Highly Effective People. Ya, jadi Stephen Covey sudah merangkum. Ini adalah 7 kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang sukses di seluruh dunia. Nah, enak toh? Kita tinggal belajar dari sini. Kalau kita mau efektif, kita mau sukses, belajar. Miliki 7 kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang sukses. Oke, ya. Nah, pada level yang lebih tinggi, ya kita bisa melatih diri dengan satu set pola pikir. Misalnya meninggalkan pola pikir dengan sudut pandang korban, ya, menjadi pola pikir proaktif. Oke, ini di yang pertama, ya. Kita juga harus membiasakan untuk memilah antara unsur emosional dan rasional dalam pikiran kita. Nah, seringkali ya keputusan-keputusan kita itu dibuat karena ya didasari oleh emosi, bukan karena rasional. Ya, jadi itu yang nanti dalam ini yang kita dikatakan sebagai proaktif, itu tadi habit yang pertama. Ya, ada banyak lagi kebiasaan-kebiasaan berpikir atau intellectual habit. Kalau kita ingin mengubah nasib, mengubah jalan hidup dan masa depan, tidak bisa tidak. Ya, kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan baru buruk. Ya, jadi ini tadi. First, we make our habit, then our habit make us. Oke, sekarang siap ya untuk belajar ya teman-teman? Siap nggak untuk belajar? Ayo ketik di kolom chat. Udah siap? Ayo, siapa yang siap? Mbak, saya lihat. Siap. Oke, baru 1 orang. Oh, 2 orang. Oke, oke. Oke, siap ya? Good. Ya, jadi kalau memang habit ini menentukan dekat banget dengan nasib kita, ya, inilah 7 habit yang dimiliki oleh orang-orang yang highly effective. Highly, ya, sangat efektif. Ya, nah, di buku ini, di 7 Habits ini, 7 kebiasaan itu dibagi menjadi dua kelompok, teman-teman. Ya, yang kelompok pertama itu namanya kemenangan pribadi. Ada 3 habit di sini. Ya, jadilah proaktif. Ini 3 kemenangan pribadi. Nah, kita harus menang dulu secara pribadi, baru kita bisa naik ke apa? Ke kemenangan publik. Ya, jadi orang yang sukses, dia memiliki kemenangan publik ini. Oke, jadi pertama kita akan bahas 3 dulu. Ya, lalu habit yang ke-7 itu adalah di luarnya ini. Yang nomor 7 ini di luar lingkaran ini. Itu mengasah gergaji, di mana Stephen Covey minta kita memiliki balance dalam hidup. Oke, kita belajar yang 6 ini ya. Oke. Kemenangan pribadi ini ada 3, ya, yaitu be proactive, jadilah proaktif, begin with the end in mind, mulai segala sesuatu dari hasil akhir yang diinginkan, ya, dari impian Anda. Jadi selalu memulai berpikir itu dari apa yang saya inginkan dalam hidup saya. Nah, ini yang diajarkan di bisnis kita kan, ya, untuk mencari why, ya, kenapa saya hidup, kenapa saya melakukan pekerjaan ini, ya, kenapa saya menikah, kenapa saya mengerjakan, kenapa saya sekolah ini, dan seterusnya. Ya, jadi selalu mulai dari hasil akhir yang kita inginkan. Lalu yang ketiga adalah first thing first, dahulukan yang utama. Ya, itu kemenangan pribadi. Sorry. Ya, ini kemenangan pribadi ada 3, ya teman-teman. Lalu sekarang kita masuk ke kemenangan publik. Ya, jadi antara saya dan orang lain. Kalau 3 hal ini untuk diri saya sendiri, ya, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Oke, nah yang ini kemenangan publik. Think win-win, berpikir menang-menang. Yang kedua, seek first to understand, then to be understood. Pahami orang lain dulu, baru mereka memahami Anda. Ini hubungan dengan orang lain kan? Ya, jadi kita berhubungan dengan orang lain ya menang-menang gitu. Saya menang, dia juga menang. Jangan saya menang, dia kalah. Ya, lalu kita harus memahami orang lain dulu, baru orang lain memahami kita. Kita seringkali ingin dipahami toh. Kita seringkali ingin menang kan? Ya, mengalahkan orang lain. Nah, itu salah gitu. Nah, yang ketiga adalah synergize, bersinergilah dengan orang lain. Ya. Lalu yang terakhir, sharpen the saw,
asahlah gergaji. Oke, secara cepat ya teman-teman ya, siap ya. Oke, kita belajar mulai dari habit yang pertama. Nah, namanya kebiasaan yang efektif itu harus dibangun dengan apa? Keinginan, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi banyak orang ingin mengubah habit, ya, mau melakukan. Ya, saya tahu Bu Maria, saya memang punya habit yang jelek. Saya mudah marah, saya suka menunda. Oke, ya. Anda hanya ingin doang, nggak bisa, teman-teman. Ya, tapi Anda harus punya keterampilan, ya. Jadi tahu caranya gimana melakukan, mengubahnya. Punya pengetahuan apa yang harus dilakukan, mengapa. Ya, jadi contohnya bangun pagi. Ini saya sulit ini, ya. Nah, saya punya keinginan, ya. Tapi saya harus tahu apa yang harus saya lakukan dan mengapa saya melakukannya. Ya, karena tanpa mengapa yang kuat ini, why yang kuat ini, nanti ya nggak jadi bangun pagi. Yang suka bermalas-malasan ya tetap malas-malas karena why-nya nggak kuat. Gitu. Lalu keterampilannya apa? Gimana melakukannya? Gampang sebenarnya ya. Kalau mau bangun pagi, mau olahraga, ya pokoknya setiap pagi itu sediakan aja ya baju olahraga, sepatu olahraga, persis di depan kamar tidur Anda. Ya, jadi lihat toh, kayak gitu. Ngerti ya? Jadi keinginan kok nggak bisa. Harus punya keterampilan dan punya pengetahuan. Oke, sekarang kita masuk ke habit yang pertama. Ini, jadilah proaktif. Ini 3 dari kemenangan pribadi. Ya, apa sih proaktif itu? Proaktif adalah bertindak dengan memikirkan, mempertimbangkan, kemudian memilih sikap. Perhatikan teman-teman, memilih sikap dengan tanggung jawab. Ya, nah lawan dari proaktif adalah reaktif. Ya, jadi contohnya ada gangguan, ya ada hal-hal yang tidak menyenangkan datang dalam kehidupan Anda. Apa respon Anda? Nah, orang yang proaktif, dia memikirkan, mempertimbangkan, kemudian memilih sikap dengan tanggung jawab. Ya, gangguan bisa macam-macam teman-teman. Ya, contohnya Anda sedang bekerja, anak-anak Anda mengganggu, atau pasangan Anda mengganggu. Ya, terus apalagi? Contohnya, wah kita sedang punya goal, ya, terus ada saja gangguan, ya, dari pihak luar. Ada pandemi, ya, di kantor di PHK, ya, work from home, gaji dipotong 50%. Nah, terus gimana? Mau marah-marah? Itu reaktif. Ya, itu reaktif. Ya, tapi orang yang proaktif, dia memikirkan, dia mempertimbangkan, kemudian memilih sikap dengan rasa tanggung jawab. Ya, karena apa? Setiap tindakan selalu ada dampaknya. Gitu. Saya kemarin melihat ada satu keluarga yang ribut, ya, terus ya lalu bilang mau cerai. Ya, mau cerai itu apa? Ya, reaktif. Gitu. Ya, tapi setelah dia memikirkan, mempertimbangkan, memilih sikap dengan tanggung jawab, karena kalau cerai ada tanggung jawabnya toh. Nanti anak-anaknya gimana? Ya, terus biaya sekolah anak-anak gimana? Ya, jadi karena setiap tindakan selalu ada dampaknya. Ya, saya orang yang sangat emosional, ya, kolerik, ya, jadi gampang marah gitu. Nah, ini saya belajar gitu. Saya sangat belajar di habit 1 ini. Ya, saya sering reaktif orangnya. Ya, karena orang-orang kolerik itu seperti itu. Ya, saya juga ekstrovert orangnya. Jadi ngomong tuh blak gitu. Nah, setelah itu menyesal, aduh kenapa sih saya kok reaktif gitu. Harusnya saya memikir dulu, mempertimbangkan. Ya, saya memilih sikap sehingga seringkali terjadi masalah, ya, clash. Ya, setelah itu nyesel. Tuh ya, teman-teman. Ya, tidak semua keadaan ada dalam kontrol kita. Ya, jadi seringkali memang seperti itu. Jadi kita dituntut untuk proaktif. Orang-orang yang sukses, ya, dia bisa mengendalikan pilihannya, ya. Dia bertanggung jawab atas kehidupan sendiri. Nah, ini teman-teman gambarnya, ya. Jadi stimulus adalah rangsangan, ya. Jadi stimulus, ya, kebebasan untuk memilih, respon. Nah, contoh nih anjing, ya, binatang nih. Kalau anjing kita kita tendang, kan stimulus toh, dia akan apa? Menggigit. Ya, responnya langsung menggigit. Nah, kita beda dengan binatang. Ya, kalau kita ditendang orang, kita punya kebebasan untuk memilih.
Ya, berdasarkan apa? Kesadaran diri, imajinasi, suara hati, kehendak bebas. Kita mau balas tendang orang itu dengan segala tanggung jawab apa? Nantinya ada risikonya kan? Ya, atau kita mau diam saja. Nah, bedanya manusia dengan binatang adalah kita punya kebebasan untuk memilih. Ya, jadi ada stimulus, kita punya kebebasan untuk memilih, kita baru berespons. Paham ya teman-teman? Seperti itu. Ya, nah, sebentar. Nah, orang proaktif bekerja di lingkaran pengaruh. Apa yang bisa dikontrol ini? Lingkaran kecil di dalam ini adalah lingkaran pengaruh. Nah, di luar itu adalah lingkaran hal-hal yang di luar pengaruh kita. Nah, ini adalah lingkaran kekhawatiran. Jadi banyak orang itu terus berpikir tentang kekhawatiran, ya. Tapi orang-orang yang proaktif, dia berpikir di sini, ya, apa yang bisa saya kendalikan? Yang tidak bisa saya kendalikan, ya nggak bisa apa-apa karena itu di luar kontrol saya, gitu. Nah, yang saya lakukan adalah memperbesar lingkaran pengaruh ini. Jadi, fokus memperbesar apa yang bisa kita kontrol. Lingkaran pengaruh kita yang diperbesar, sehingga lingkaran kekhawatiran menjadi kecil. Ya, karena kita memang tidak banyak gitu yang bisa kita kontrol, ya, tapi kita bisa memperbesar. Ini ya teman-teman ya, supaya kita bisa mengontrol sikap kita. Gitu. Oke, itu jadilah proaktif teman-teman. Ya, jadi paham ya bedanya proaktif dan reaktif. Jadi orang yang proaktif, ya apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia mencari solusi, dia berpikir, ya dia menimbang. Kalau gini gimana, kalau gini gimana, ya. Kalau reaktif, emosional, ya. Nah setelah itu, karena harus menimbang apa risikonya, karena setiap respons yang kita pilih itu tidak gratis gitu. Selalu nanti ada buntutnya gitu. Nah, kita harus siap dengan tanggung jawab terhadap respons yang kita pilih. Oke, teman-teman? Ya, bisa jadi proaktif ya. Dan ingat, tidak semua hal itu bisa kita kontrol. Ya, contohnya saya di bisnis ya, kami di bisnis ya. Banyak hal yang kita tuh nggak suka gitu loh. Waduh, ini gimana kok gini? Ya, kadang-kadang dari masalah dari perusahaan, dari keadaan ekonomi, keadaan politik ya di negara kita tidak bisa kita kontrol. Gitu. Itu di luar kontrol kita. Ya, yang bisa kita kontrol apa? Sikap kita menghadapi tantangan itu. Nah, itu adalah orang-orang yang proaktif. Dia bekerja di lingkaran pengaruh, apa yang bisa saya kontrol. Ya, terus gimana caranya memperbesar lingkaran pengaruh saya. Ya, tapi tidak menyalahkan orang lain, ya, tidak mencari kambing hitam. Nah, itu adalah kebiasaan orang sukses. Menjadi proaktif. Oke, teman-teman, silahkan nanti dicatat ya, apakah Anda sudah menjadi orang yang proaktif atau banyak tindakan-tindakan Anda didasari oleh emosi, yaitu reaktif. Oke, sekarang kita masuk ke habit yang kedua. Ini masih dalam kemenangan pribadi, yaitu mulai dengan akhir dalam pikiran. Ya, begin with the end in mind. Mulailah segala sesuatu dari hasil akhirnya. Orang yang efektif memiliki visi atau impian, ya, misi atau tujuan hidup yang jelas dan bermakna. Nah, ya, jadi kalau Anda belum mencapai, Anda mengatakan saya belum mencapai impian saya atau saya belum sukses, ya coba dilihat, ya Anda punya visi, punya impian, tapi punya misi nggak? Misinya jelas nggak? Ya, mission. Ya, jadi tujuan hidup yang jelas, ya, tindakan yang jelas dan bermakna. Oke. Ya, karena harus dimulai dari hasil akhir. Ya. Punya nggak prinsip-prinsip, nilai-nilai kehidupan yang ingin Anda kejar dalam hidup? Bukan hanya sekedar materi, teman-teman. Ya, kita perlu menyadari peran kita di dunia ini. Jadi contohnya Anda sebagai suami. Apakah Anda sebagai suami yang efektif? Sebagai istri? Ya, sebagai ayah? Ya, suami istri, sebagai ayah.
ya, Anda punya anak-anak sebagai ibu, ya, apakah Anda sudah menjalankan, ya, menjadi suami, istri, ayah atau ibu yang sukses? Ya, Anda sebagai anak, apakah Anda sebagai anak yang membanggakan orang tua Anda? Ya, sudah menjalankan tugas Anda sebagai anak yang baik, sebagai saudara, sebagai tetangga, sebagai atasan, mungkin Anda punya bawahan, ya, atau Anda punya Anda sebagai karyawan, sebagai bawahan, gimana terhadap atasan Anda? Ya, jadi orang yang hidup dengan memiliki prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan, ya, itu luar biasa sekali, teman-teman. Dia hidupnya nggak diombang-ambingkan, gitu. Jadi nggak dibanding-bandingkan, oh orang ini, oh dia lebih kaya dari saya, enggak, gitu. Ya, karena saya punya visi, saya punya impian yang bermakna, ya. Saya punya misi hidup yang berbeda dengan orang lain. Ya, nah, orang yang efektif, dia jelas visinya apa. Kalau nggak jelas, dia akan diombang-ambingkan dan dia gampang iri hati gitu dengan orang lain. Karena dia lihat tetangganya, lihat omnya, lihat sepupunya, oh dia lebih enak hidupnya. Terus Anda nggak bahagia kalau gitu. Ya, nggak bisa. Ya, karena tiap kita punya talenta, tiap kita punya panggilan hidup sendiri-sendiri. Nah, tiap kita punya peran yang berbeda ini, teman-teman. Ya, jadi kita harus menyadari peran kita di dunia ini apa. Ya, karena contohnya, ya ada orang yang tidak menjadi suami. Tuhan nggak kasih kita sebagai istri. Ya, kita nggak menikah. Banyak orang yang tidak menikah. Jadi nggak jadi suami, nggak jadi istri kan? Nggak punya peran ini. Ya, banyak orang yang tidak memiliki keturunan. Ya, jadi nggak pernah jadi ayah, nggak pernah jadi ibu. Gitu. Tapi semua kita pasti jadi anak, ya, karena kita nggak mungkin kan lahir sendiri tanpa orang tua, gitu. Ya, ya, kita pasti punya saudara, kita punya tetangga dan seterusnya. Ya, maka dari itu, ayo perhatikan peran Anda apa di dunia ini. Ya, apa impian Anda? Ya, sesuai dengan peran yang Tuhan berikan pada Anda. Nah, itu. Jadi orang-orang yang sukses, dia benar-benar tahu, ya, apa tujuan hidup dia. Dan dia punya misi yang jelas. Jadi nggak bingung. Ya, jadi banyak orang tuh nggak jadi apa-apa. Ya, ya karena dia nggak tahu mau kemana. Gitu. Ya, jadi selalu mulai dari akhir pikiran, mulai dari hasil impian Anda. Ya, ya, jadi Anda ingin menjadi orang seperti apa? Ya, ya. Nah, terus gimana, Bu Mariana? Saya selalu mengajarkan teman-teman, ya, Anda semuanya dengan melakukan afirmasi dan visualisasi terhadap impian hidup Anda. Ya, saya sudah membuat audio visualisasi, tapi itu hanya general, ya. Tapi Anda bisa membuat yang spesifik untuk peran Anda di dunia ini. Oke? Sudah paham ya? Jadi tadi yang habit pertama apa tadi? Be proaktif, ya, menjadi proaktif. Ya, nggak boleh reaktif. Ya, selalu memikirkan tindakan, pilihan tindakan, respon, dan resiko. Yang kedua, mulai dari impian Anda sendiri, ya, makna hidup Anda, nilai-nilai hidup Anda. Oke, makanya ini namanya kemenangan pribadi. Ini masih urusan Anda dengan diri Anda sendiri. Ya, Anda dengan pikiran Anda sendiri, Anda dengan emosi Anda sendiri, dengan impian, ini masih kemenangan pribadi. Oke, sekarang kemenangan pribadi yang ketiga. Dahulukan yang harus didahulukan. Nah, ini first thing first. Ini teman-teman. Ya, artinya apa? Dahulukan yang utama, yang penting. Nah, ya, jadi banyak orang tidak tahu apa yang penting dalam hidupnya. Ya, maka dia ya suka menunda dan seterusnya. Ya, maka ada yang namanya matrix management waktu. Ya, saya nggak jelaskan ini, teman-teman. Ya, oke, ini. Oke, ada ternyata. Ini namanya matrix management waktu, ada di buku ini, ya, entah di halaman berapa. Nah, Covey membagi, ya, matrix ini manajemen waktu menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4. Di atas itu urgent dan tidak urgent. Artinya urgent itu buru-buru, harus cepat dilakukan sekarang, segera. Urgent itu segera. Di sebelah kiri yang vertikal, ya, itu penting dan tidak penting. Artinya penting adalah
Hal-hal yang kalau kita kerjakan terus-menerus, namanya penting, itu akan mencapai keimpian kita. Kalau tidak penting ya nggak akan mencapai tujuan kita. Oke, urgent itu yang buru-buru. Oke, kuadran 1 adalah hal-hal yang urgent dan penting. Contohnya apa? Ya, aktivitasnya apa? Krisis, masalah yang mendesak, proyek yang digerakkan oleh batas waktu. Ya, jadi krisis contohnya, waduh ada yang sakit, ya ada yang wah harus cepat ini, segera ini. Ya, masalah yang mendesak. Ya, contohnya ada, ya pokoknya mendesak harus sekarang. Gitu. Proyek yang digerakkan oleh batas waktu. Besok ujian, besok harus menyerahkan ini. Jadi isinya stres. Kalau Anda memanage waktu Anda di kuadran 1, karena Anda melakukan hal-hal yang urgent, harus hari ini dan penting. Kalau nggak dilakukan, ya contohnya hal-hal yang krisis bisa fatal, ya hal yang mendesak bisa fatal, proyek yang digerakkan batas waktu bisa gagal, ya ujian bisa nggak lulus, berarti kan? Ya penting. Oke, kuadran yang kedua adalah hal-hal yang tidak urgent, artinya nggak buru-buru, tapi penting. Contohnya apa? Pencegahan. Ya, jadi contohnya anak Anda bilang giginya sakit. Ya. Oh ya nggak apa-apa, kasih obat. Ya, besok ngomong lagi sakit. Ya, Anda biarkan aja. Akhirnya akan menjadi apa? Aktivitas kuadran 1. Ya, begitu sudah terjadi abses, apa namanya infeksi, ya, akhirnya Anda harus buru-buru ke dokter. Itu hal yang krisis. Tapi kalau waktu anak Anda udah bilang sakit, lalu cepat dilakukan pencegahan, mungkin langsung dibawa ke dokter, dilihat, oh ternyata ada sesuatu, diobati, itu nggak sampai jadi krisis. Ya, itu adalah tindakan pencegahan. Lalu pengembangan hubungan. Ya, jadi seringkali kita punya masalah krisis, contohnya suami istri berantem mau cerai. Ya, berarti dia tidak melakukan apa? Tindakan kuadran 2, ya. Tidak mengembangkan hubungan selama ini. Jadi mungkin selama ini dianggapnya hubungan itu gampang, pokoknya aku kerja kamu tak kasih duit. Ya, padahal istrinya merasa ya bahasa kasihnya waktu yang berkualitas, ya akhirnya terjadi konflik. Nah, padahal kalau dilakukan pengembangan hubungan, ya ini bisa suami istri, bisa bos dan bawahan, bisa pertemanan, ya jadi kayak contohnya saya aduh ada masalah nih dengan teman saya, dengan tim bisnis saya, ya cepat dilakukan di kuadran 2. Ya, jangan nunggu urgent. Itu pentingkah? Penting. Kalau itu penting, lakukan di kuadran 2. Tidak perlu sampai nanti jadi krisis. Gitu. Pengenalan peluang baru. Ya, ini adalah aktivitas kuadran 2. Ya, jangan sampai nanti pada saat seperti pandemi seperti ini, waduh, di PHK, ya, bisnis rugi. Terus bingung cari peluang baru. Itu jadi krisis. Jadi kuadran 1, nggak enak kalau kita hidup kita terus ada di kuadran 1, apa ya, kayak memadamkan kebakaran terus, capek, stres kita, ya. Tapi kalau kita sudah mulai sebelum kita membutuhkan ya peluang usaha baru, kita sudah mulai belajar ya gimana sih cara menambah extra income, ya. Maka saya selalu mengatakan kita perlu yang namanya multiple income stream. Ya, ini dalam hal finansial ya teman-teman. Kita perlu backup income selain dari pekerjaan yang kita kerjakan sekarang. Karena apa? Ya itu tidak urgent kan. Saya masih bekerja, saya masih berprofesi, saya masih punya penghasilan tetap, tapi saya sudah mulai mempelajari peluang baru ya untuk backup. Siapa tahu nanti waktu saya pensiun, ya saya sudah punya usaha baru. Jangan nanti sudah pensiun baru bingung, ya krisis lagi di situ. Perencanaan dan rekreasi. Jadi rekreasi ini tidak urgent toh? Nggak urgent tapi penting. Ya, jangan kerja terus, kita harus ada rekreasi ya supaya untuk refresh our mind, body and mind, ya, merencanakan. Ya, jadi kalau contohnya ini udah bulan apa? November. Wow, ya, Desember contohnya. Desember ini tutupan buku. Wah, ya, jangan sampai nanti udah sampai Desember kita baru kedandapan. Krisis kuadran 1. Ya, nah, orang-orang yang efektif itu bekerja di kuadran 2 ini, teman-teman. Dia melakukan tindakan pencegahan, ya, pengembangan hubungan, pengenalan peluang baru, ya, perencanaan, melakukan rekreasi dan seterusnya. Ya, nah, sekarang kita lihat kuadran 3. Ini aktivitas yang urgent tapi tidak penting. Urgent
Artinya harus dikerjakan sekarang, tapi sebenarnya tidak penting. Contohnya apa? Interupsi. Ya, jadi kita sedang ini aduh ada yang interupsi, harus dijawab. Beberapa telepon, padahal tidak penting, tapi harus diterima. Ya, beberapa pos. Ya, zaman dulu ada pos ya, sekarang nggak ada. Sekarang apa? Email. Sekarang apa? WA. Ya. Wah, WA harus dijawab. WA dijawab, dijawab. Ya, padahal nggak penting. Ya, beberapa laporan yang nggak penting, beberapa pertemuan. Nah, ini banyak nih. Ya, sekarang ini banyak sekali pertemuan-pertemuan karena online. Ya, orang bisa mengikuti pertemuan terus Zoom setiap hari dari pagi sampai malam ada aja Zoom. Ya, saya dulu begitu. Ya, saya ada Zoom ini. Wah, ada apa namanya Mary Buffett, ini anaknya Warren Buffett mau kasih Zoom tentang saham. Wah, ini Anthony Robbins. Wah, pengen ikut. Ini pengen ikut. Ini pengen ikut. Ini. Ya, beberapa pertemuan. Ya, nanti di gereja ada Zoom gereja, Zoom ini. Waduh. Ya. Dan Zoom-nya hari ini nanti jam 7. Urgent kan? Karena besok udah nggak ada. Nah, padahal apakah itu penting? Belum tentu. Nah, hati-hati teman-teman. Ya, oke. Bu Maria, gimana caranya mengetahui penting atau tidak penting? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Penting adalah hal-hal yang kalau kalian lakukan, ya, akan mendekatkan Anda pada impian Anda, pada tujuan akhir Anda. Ya, jadi kalau contohnya saya ingin mengelola saham, saya ingin punya bisnis saham, ya saya harus ikut Mary Buffett gitu. Tapi kalau enggak, ngapain ikut? Gitu loh. Pengen aja ya, pengen, semuanya pengen gitu. Tapi akhirnya waktu saya habis gitu. Ya, yang nantinya untuk yang penting itu nggak ada waktu jadi. Oke. Jadi sebenarnya kalau orang bisa memanage ya matriks waktu ini, nggak ada loh orang yang nggak ada waktu, nggak ada. Ya, yang ada adalah orang salah menaruh waktu di sini, di tidak penting ini. Oke, ya urusan yang mendesak, aktivitas yang populer. Aktivitas populer itu apa? Ya sekarang kan zamannya apa? Oh populer, ya harus ngikutin. Nah, padahal nggak penting. Ya, oke. Aktivitas yang keempat, kuadran yang keempat, ini sangat bodoh teman-teman. Karena di sini adalah tidak penting dan tidak urgent, tapi dikerjakan. Ya, hal-hal yang sepele, kerja sibuk, ya beberapa post, ya sekarang email, sekarang WA. Ya, pokoknya itu IG terus bacain IG-nya orang lain. Ya, urgent enggak. Penting enggak. Emangnya Anda ngikutin IG-nya apa? Contohnya selebriti, Anda bisa jadi selebriti, mendekatkan Anda pada impian Anda. Tapi kok Anda senang sih? Anda kok senang sih ngeliatin IG-nya selebriti itu? Hah? Emangnya Anda bisa jadi selebriti? Enggak penting kan? Enggak urgent kan? Tapi berapa jam Anda lihat IG-nya, Facebook-nya orang-orang seperti itu? Ya, gitu. Pemborosan waktu, aktivitas yang menyenangkan. Ya, tapi senang Bu ya. Ya, main game. Nih bapak-bapak nih, main game. Ya, penting nggak? Enggak. Ya, emangnya Anda bisa jadi gamer, bisa jadi apa? Ya, urgent nggak? Enggak. Tapi dikerjakan, berjam-jam main game. Oke, teman-teman. Ya, jadi orang yang efektif adalah orang yang mengerjakan kegiatannya di kuadran 2. Ya, melakukan pencegahan, pengembangan hubungan, pengenalan peluang baru, ya, perencanaan, rekreasi, belajar, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kuadran mana yang mendominasi hidup Anda? Coba dipikirkan, mulai dari tadi pagi. Apa yang Anda lakukan sampai malam ini? Ya. Orang yang efektif mengatur waktu dan aktivitas di kuadran 2. Dia hanya melakukan hal-hal yang penting. Ya, tapi nggak mau urgent. Gitu. Boleh sewaktu-waktu urgent, tentu ya. Contohnya ada yang sakit, ada yang kecelakaan, ada pasti kita pernah ya melakukan hal-hal di kuadran 1, krisis ya, memadamkan kebakaran kayak gitu. Tapi nggak terus-terusan teman-teman. Ya, yang sering adalah kita menghabiskan waktu di kuadran 3 dan 4. Nah, hasil kerja di kuadran 1, Anda stres, letih, capek. Ya toh? Memadamkan api terus, capek kan? Ya, manajemen krisis, selalu memadamkan kebakaran. Ya, karena kita nggak menjaga supaya nggak kebakaran. Ya, setelah kebakaran baru bingung memadamkan. Ya, tapi hasil kerja kuat. Nah, ingat ini
hasil kerja kuadran 3 dan 4 tidak bertanggung jawab, Anda akan dipecat. Anda hidupnya akan bergantung pada orang lain. Karena apa? Anda melakukan hal-hal yang tidak penting terus. Ya akhirnya impian Anda nggak tercapai. Ya, sehingga masa tua Anda akan tergantung pada orang lain. Ya, paham ya di sini teman-teman? Apakah ini penting banget matriks ini? Ya, apakah ada pertanyaan? Coba sebentar. Ya, bantu saya. Coba sebentar. Ini penting banget menurut saya karena ini manajemen waktu. Ya, kalau kalian nggak memahami ini dan terus tidak menyadari bahwa kalian ternyata waktu kalian dari pagi sampai malam itu didominasi oleh ini aktivitas kuadran 3 dan kuadran 4. Ya, interupsi beberapa ya zaman sekarang udah nggak pos ya, beberapa chatting ya, pertemuan yang tidak penting, urusan yang mendesak tapi nggak penting, aktivitas populer tapi nggak penting, menyenangkan tapi nggak penting, ngerumpi sana sini, pemborosan waktu. Ya, coba jawab pertanyaan saya ya. Waktu Anda didominasi oleh aktivitas kuadran mana? Silakan, saya kasih waktu. Coba disadari. Dari pagi tadi, ya waktu kita kan 24 jam, ya kan? Kita sama. Oke. 12 jam lah, 12 jam waktu Anda. Ya, itu Anda lakukan untuk apa? Sudah ada yang ngetik di kolom chat? 3. Oke. 3, 4, 1 dan 3, 2, 4, 1, 3, 4, 1 dan 3. Kalau pagi masih banyak kuadran 1, 2 dan 3, 1 dan 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, kuadran 2, 2, 1, 3, 1, 3, 4, 2 dan 3. Good. Ya, paling enggak yang ngetik jawaban ini nggak tidur, ya nggak ngantuk. Oke, bagus. Ya, masih banyak yang 4 ya. Masih banyak yang 4 ya. Teman-teman, ya. Jadi perhatikan ya. Jangan. Nah, sekarang kan Anda sudah sadar toh. Ya, tadinya kan Anda nggak sadar gitu loh. Saya ini melakukan saya ini di kuadran berapa kan kalian nggak sadar gitu. Ya, sekarang dengan matriks manajemen waktu ini kan sadar. Jadi hal-hal sepele, kerja sibuk, beberapa email, beberapa chatting, WA, Instagram, Facebook, beberapa telepon, pemborosan waktu, aktivitas menyenangkan. Nah, kalau Anda masih di 4 sini, wow, ya, kasihan deh, ya, Anda nggak efektif. Ya, impian Anda nggak akan tercapai. Ya, Anda nggak akan mengubah nasib, gitu. Tapi kalau Anda bisa, ya, dominasinya di 2, ya, sedikit-sedikit 1 pasti ada, ya, sedikit-sedikit 3, tapi dominasinya harus di 2, teman-teman. Ya. Percaya saya, ya, hidup Anda akan very effective. Oke, ya, paham ya dari situ ya. Jadi ini sudah. Nah, sekarang saya akan masuk ke kemenangan publik, teman-teman. Ya, jadi itu tadi kemenangan pribadi. Jadi proaktif, nggak nyalahkan orang lain, ya toh, nggak reaktif, ya, bertanggung jawab terhadap stimulus apapun tantangan yang terjadi dalam hidup Anda, be proaktif, bertanggung jawab, jangan reaktif. Oke, yang kedua mulai dari akhir dalam pikiran. Jadi selalu saya maunya apa. Ya, jadi kalau Anda sudah tahu tujuan hidup Anda, sudah tahu peran Anda di dunia ini seperti apa, Anda akan mudah mencapainya. Dan Anda akan merasa puas, nggak perlu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, lalu yang terakhir adalah dahulukan yang harus didahulukan, yang barusan ini. Oke, jadi kalau Anda bisa memanage, ya, mengatur. Jadi sebenarnya bukan manajemen waktu, karena waktu kita kan cuma punya 24 jam, tapi manajemen diri. Ya, karena
yang menyenangkan itu kan menarik, ya kan? Ya, Anda yang memanage diri Anda sendiri. Ingin menggunakan waktu untuk yang kuadran 3, 4, yang nggak penting-penting tuh, ya, atau kuadran 2. Ya, saya percaya tidak ada orang yang nggak ada waktu untuk mempelajari sesuatu yang penting. Yang ada adalah, yaitu tadi, waktunya habis. Dibuat untuk yang nggak penting-penting itu. Gitu. Ingat ya, jangan semuanya mau, nggak bisa. Gitu. Kita harus tahu tujuan kita di mana dan fokus di situ. Anda pasti sukses. Tapi kalau semuanya mau, lalu lihat, wah di Instagram orang ini begini, wah di sini, ya sekarang ini dengan adanya sosmed, ya dengan adanya ini, kita jadi bisa melihat dunia kan. Ya, tapi ingat, ya kita nggak sama dengan mereka karena peran yang Tuhan berikan pada setiap kita itu berbeda. Talenta yang Tuhan berikan pada kita itu berbeda. Tanggung jawab kita itu berbeda. Gitu. Jadi harus tahu. Ya, mulai dengan akhir pikiran. Dahulukan yang harus didahulukan. Oke, sekarang kita masuk ke kemenangan publik. Jadi kalau itu tadi urusan pribadi Anda, benerin dulu itu. Ya, 3 hal ini benerin dulu. Ya, kalau enggak kan Anda nggak mungkin menang secara publik. Gitu. Oke, kita mulai ya dengan yang pertama, yaitu think win-win. Artinya apa? Berpikir menang dan menang. Nah, ini kan hubungan dengan publik, dengan orang lain kan? Ya, jangan sampai kita berpikir menang kalah. Saya mau menang, orang lain kalah. Ya, terkait ini hidup kita dengan orang lain. Tiap orang punya kepentingan yang berbeda dan ingin mencapai keinginannya. Betul nggak? Ya, jadi kenapa kadang-kadang kita bisa ribut, bisa berantem, teman, suami istri bisa berantem, adik kakak bisa berantem karena apa? Kepentingannya berbeda dan semua orang ingin mencapai keinginannya. Ya, yang merasa kalah pasti nggak seneng, bener nggak? Ya, maka perlu yang namanya kematangan untuk bisa mendapatkan solusi win-win. Nah, ini nanti kita harus belajar teman-teman. Ini penting banget. Ya, karena ini hubungan dengan manusia. Ya, kita nggak hidup sendiri, benar nggak? Ya, ada yang kita menikah, ya, suami istri, kita punya anak, hubungan dengan anak, kita bekerja, kita punya pelanggan, kita punya tim bisnis, kita punya atasan, kita punya bawahan. Ya, kita harus think win-win, berpikir menang-menang. Jangan mau menang sendiri, ya, karena kalau kita mau terus menang sendiri, ya itu nggak ada orang yang mau berteman dengan kita, gitu. Kita nggak mungkin sukses dalam usaha apapun, gitu. Nah, perhatikan ini rumusnya di sini. Kematangan, ya. Jadi untuk bisa mendapatkan win-win solution perlu yang namanya kematangan, maturity. Nah, rumusnya adalah pertimbangan plus keberanian. Nah, kita lihat ya sekarang ini contohnya. Nah, ini memang agak sulit teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Nanti saya kasih ininya atau baca aja bukunya di sini. Oke, di sebelah yang berdiri tegak ini pertimbangan, yang horizontal adalah keberanian. Oke, jadi ini kayak tadi ya, kolom 1, matriks 1, ini kalah menang. Artinya Anda kalah, orang lain menang. Nah, kuadran 2, Anda menang, orang lain menang. Ini yang kita mau kan, kuadran 2. Kuadran 3, Anda kalah, orang lain kalah. Nah, ini hubungan yang jelek, bodoh banget. Saya kalah, dia kalah. Nah, yang keempat, saya menang, orang lain kalah. Nah, kita kan maunya win-win kan, menang-menang. Kita maunya di kuadran 2 ini. Nah, kapan terjadi kalah menang? Saya kalah, dia menang. Pada saat pertimbangan kita tinggi. Ya, orang yang punya pertimbangan tuh gini loh, kayak aduh nanti kalau gini nanti kasihan dia, aduh ngerti, terlalu banyak pertimbangan sehingga akhirnya kita kalah. Ya, terus keberanian kita, lihat kuadran 1 ini, keberanian kita rendah. Ya, kita terlalu banyak pertimbangan, tapi nggak berani mengutarakan. Ayo, siapa yang kayak begitu? Ya, jadi setiap dalam ada masalah atau apa ngalah. Karena pertimbangannya terlalu banyak, terlalu takut, ya, nggak berani. Oke, ya. Kita lihat sekarang yang kuadrat di bawahnya, kalah. Ya. Di sini pertimbangannya rendah, ya, keberaniannya juga rendah.
Hasilnya apa? Anda kalah, orang lain kalah. Oke, kita lihat yang kuadran 4. Anda menang, orang lain kalah. Kuadran 4. Ya. Di sini posisinya adalah pertimbangan Anda rendah. Anda tidak mempertimbangkan orang lain. Anda mau menang sendiri. Keberanian Anda tinggi. Makanya Anda mengalahkan orang lain. Bisa paham nggak? Agak mumet ya, agak ruwet ya. Ya, oke, nanti saya kasih solusi. Ya. Nah, yang paling bagus adalah 2 ini. Di mana Anda punya pertimbangan tinggi dan punya keberanian tinggi. Oke, gini loh teman-teman. Ya, sebentar. Oke. Gini loh teman-teman. Ini memang kadang-kadang agak membingungkan ya. Saya kembali ke slide yang ini aja. Oke. Gini. Untuk mendapatkan solusi win-win ya, dua slide di bawah ya. Perlu kematangan. Artinya kematangan itu Anda harus punya pertimbangan. Ya, harus punya kebijaksanaan ya, memikirkan orang lain itu pertimbangan. Keberanian artinya berani untuk mengutarakan maksud Anda apa ya. Ya, jadi banyak orang akhirnya dia kalah karena dia nggak berani menyatakan kebenaran ya. Banyak orang dia terus mengalahkan orang lain karena dia tidak punya pertimbangan, dia nggak bijaksana, dia cuma berani doang. Ya, makanya kalau dalam berhubungan dengan orang dia menang terus, tapi orang lain jadi kalah, orang lain jadi korban, karena dia tidak cukup pertimbangan, tidak cukup bijaksana. Paham ya teman-teman? Ya, maka untuk punya kematangan, kita perlu pertimbangan dan keberanian. Ini nggak mudah loh teman-teman, dalam berhubungan dengan orang lain. Ya, ini sebuah habit di mana kita mau membangun relasi. Ya, ini bisa terjadi pada suami istri, orang tua dan anak, partner bisnis, pertemanan. Ya, kalau punya kebijaksanaan dan punya keberanian, terjadilah win-win. Bisa paham ya? Ini kalau coba saya lihat di chat, apakah ada yang masih bingung sampai di sini? Yes, betul. Perlu pertimbangan tinggi dan keberanian tinggi. Coba sampai di sini, apakah ada yang masih bingung? Coba ketik di chat. Saya bingung, Bu, atau saya sudah mengerti. Siapa yang sudah ngerti? Mulai ngantuk nih kelihatannya nih. Bingung, Bu? Oke, Bu Kadek. Gak bingung sih? Oke, good. Jelas, wonderful. Sudah ngerti? Oke. Mengerti, paham. Sudah mengerti, paham, Bu. Oke, good. Ya, saya ingin Anda nggak ngantuk ya. Karena ini penting banget. Ngerti, paham, oke, mengerti, oke, terima kasih kalau kalian mengerti. Nah, sekarang pertanyaannya begini, teman-teman, ya, dalam berhubungan dengan orang lain, ya, contohnya dalam Anda dengan pasangan, dengan anak, dengan saudara, dengan orang tua, dengan siapapun, Anda sering menang atau Anda sering kalah? Jadi contohnya Anda ribut, gitu, terus Anda, terus saya kok mesti ya, saya merasa loose gitu. Dia mesti menang terus. Ya, saya selalu jadi victim, saya jadi korban. Nah, siapa yang sering merasa jadi korban? Ayo ketik di kolom chat. Atau Anda merasa sering menang dalam berhubungan dengan orang lain? Ayo, silahkan ketik. Anda tahu nggak? Menyadari nggak selama ini? Ayo, siapa yang saya sering kalah? Oke, sering kalah, sering kalah, sering ngalah. Dulu banyak kalah, tapi sekarang fleksibel. Pernah, wow, jadi korban. Oke. Sering menang, sering ngalah. Sering ngalah, Bu, sama orang tertentu. Saya sering ngalah. Cara memenangkan perdebat adalah menghindari perdebatan. Oke, kapan disebut menang atau kalah, Bu? Oke, gak suka debat, Bu. Ya, sebetulnya kita nggak perlu melakukan debat kalau kita punya kematangan. Ya, ini nanti perlu people skill ya, Bu. Saya tahu, ya itu tidak mudah ya. Suami istri seringkali saya juga kadang-kadang masih suka gontok-gontokan ya. Tapi sudah jauh gitu, nggak pakai teriak, nggak pakai ini, enggak ya. Tapi ngomong baik-baik gitu ya, dengan pertimbangan dan keberanian. Nah, kita wanita seringkali kita nggak cukup punya keberanian, betul nggak? Ya akhirnya kita ngalah. Ya,
Nah, menurut saya menang atau kalah itu bukan siapa yang lebih galak, enggak ya, tapi siapa yang idenya akhirnya diterima gitu loh. Oh ya, ya udah, ya kamu benar ya karena perspektifmu begitu. Nah, kita seringkali punya perspektif tapi nggak bisa mengutarakan, kita nggak berani. Nah, itu nggak boleh, teman-teman. Ya, kita harus belajar ya, itu nanti people skill. Oke ya. Oke, paling nggak Anda mengerti. Nah, coba renungkan selama ini apa yang terjadi. Nah, ini ya, jadi Anda menang atau kalah atau menang-menang. Gitu. Jadi gini teman-teman, kita nggak bisa terus mau menang terus, nggak bisa. Ya, tapi kita juga nggak bisa ngalah terus, gitu loh. Ya, kadang kita menang, kadang kita kalah. Tapi kalau kita kalah, itu bukan berarti kita ngalah atau kita jadi korban. Ya, tapi memang keadaan dalam kondisi tertentu, ya saya mau nggak mau harus mengikuti karena itu yang terbaik pilihan. Seperti itu loh teman-teman. Jadi bukan kayak saya selalu kalah, nggak bisa begitu. Ya, tapi kita nggak bisa terlalu harus mau menang terus, nggak bisa gitu. Nah, kita harus mendengarkan, makanya itu yang disebut dengan kebijaksanaan itu. Kita punya pertimbangan, nggak just keberanian doang, gitu. Dengan ya kadang-kadang saya ingatkan ya, ini laki-laki ya, para ayah ya, para orang tua ya, para suami, seringkali dengan suara yang lebih keras, dengan fisik yang lebih kuat, seringkali mengintimidasi gitu. Jadi anak-anak jadi takut, istri jadi takut, akhirnya menangnya di dia terus gitu. Itu nggak bagus, itu nggak sehat gitu ya. Nah, istri juga ada istri yang kolerik gitu, maunya menang terus sama suaminya, nggak bisa begitu juga gitu. Perlu apa tadi? Kematangan, ya, kombinasi antara kebijaksanaan dan keberanian. Itu aja, pikirkan itu. Apakah saya sudah cukup berani? Apakah saya sudah cukup bijaksana? Apakah saya sudah cukup matang? Itu pertanyaannya. Nah, apakah itu bisa terjadi dalam 1-2 hari? Enggak. Itu habits, teman-teman. Ya, jadi think win-win, berpikir menang-menang itu adalah kebiasaan. Jadi kadang-kadang kita tahu, wah dia itu nggak benar gitu. Tapi dalam kondisi ini, let him, let her win. Ya udahlah, ya kasih dia bahagia. Ya, seperti itu. Tapi dibicarakan gitu. Jadi jangan kita terus merasa terus jadi korban, itu nggak bagus. Ya. Oke, sekarang habit yang kelima, yang antara urusan kita dengan orang lain, kemenangan publik, berusaha mengerti lebih dahulu, baru dimengerti. So kita harus mendengarkan dulu, ya. Pasti ada perbedaan dari dua pikiran, ya. Pahami orang lain mengapa dia berpikir dan berkata-kata atau berbuat demikian, ya. Karena setiap orang pasti punya alasan. Nah, kita kadang-kadang melihat orang itu kelakuannya, ya. Tapi terhadap kelakuan kita berpikir tentang alasannya. Ya. Jadi saya melakukan ini karena, nah, alasan toh, ya karena saya mengerti karenanya saya, tapi saya melihat tindakan orang adalah tindakannya bukan karenanya. Gitu. Ya, jadi dengan memahami orang lain, ya mengapa dia seperti itu, kadang-kadang nanti kita bisa memaknainya berbeda. Kita bisa melihat keadaan, oh ya, ya. Tambah kita akan merasa kayak kasihan. Kenapa sih dia kok begitu? Oh, ternyata masa kecilnya dia begini. Oh, ternyata dia itu dulu seperti ini, makanya dia jadi begini. Kasihan ya. Nah, ya, kita jadi berubah gitu. Kasihan ya gitu. Nah, buatlah dia diagnosis sebelum membuat resep ya. Jadi kadang-kadang kita mau menghakimi seseorang. Ya. Ya, itu kita harus diagnosa dulu kenapa dia seperti itu. Ya, ngerti ya teman-teman. Jadi kita harus mengerti orang lain dulu. Ya. Ya, berusaha untuk mengerti itu memerlukan pertimbangan. Oke, ini habit ya teman-teman ya. Ya, jadi kita punya pertimbangan untuk mengerti orang lain. Berusaha untuk dimengerti membutuhkan keberanian. Sama kan? Ya, jadi pertimbangan atau kebijaksanaan dan keberanian itu dibutuhkan. Ini bisa menjadi habit. Jadi kalau kita selalu punya rasa ketakutan, ya, kita terus mementingkan diri sendiri, tidak mempertimbangkan perasaan orang lain, ya itu habit yang buruk. Ya, Anda nggak akan memenangkan publik, Anda nggak akan punya banyak teman, ya Anda nggak akan membangun trust. Ya. Oke, sekarang yang keenam, ini habit terakhir ya, ya nanti yang 7 bukan ini ya. Jadi habit terakhir dari kemenangan publik.
yaitu wujudkan sinergi. Ya, jadi ceritanya kayak ini aja lah, satu lidi. Ya, satu lidi kalau dipatahkan gampang kan, tapi kalau lidi itu diikat, jadi sapu lidi kan sulit dipatahkan karena bersinergi, itu artinya bekerja sama, saling kontribusi. Nah, kita kalau mau sukses teman-teman, ya kita nggak bisa sukses sendirian. Ya, kita harus bersinergi dengan orang lain. Orang yang efektif, perhatikan, orang-orang yang sukses itu jarang ya yang solo player. Dia selalu menguasai cara-cara untuk mencapai sinergi dengan orang lain, teamwork. Ya, ada memang orang-orang yang hebat sendirian, tapi tidak banyak itu. Ya, dan berat sekali itu menurut saya. Kenapa kita nggak sinergi aja? Karena apa? Karena sinergi membuat hasil kerja berlipat ganda. Karena tiap orang punya keahlian yang mungkin kita tidak punya. Ya, dengan sinergi menggabungkan kekuatan, terjadilah sesuatu power kekuatan yang luar biasa. Ya, jadi kita kalau mau sukses, teman-teman harus bisa bersinergi, ya, merangkul. Ya, kita harus bisa bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Nah, seringkali kita nggak bisa kerjasama dengan orang yang berbeda. Nah, kalau kita sama, lah buat apa? Tidak melengkapi kan, tidak terjadi sinergi kan, ya. Teamwork makes the dream works. Nah, jadi ada satu cerita nih, ada kayak satu perusahaan besar, dia punya beberapa direktur contohnya, ya ada dua direktur itu berbeda, ya. Jadi makanya mereka sering berdiskusi, sering berkonflik gitu karena dia maunya ke kanan dia, ya. Lalu si bosnya bilang apa? Nggak apa-apa, ya justru saya butuh dua orang yang berbeda. Karena kalau dua orang ini sama, buat apa saya meng-hire dua direktur yang sama? Satu aja cukup. Ya justru saya perlu dua. Nah, begitu itu kunci dari sinergi. Ya. Nah, seringkali kita tidak bisa bersinergi dengan orang yang beda dengan kita. Nah, contoh saya seorang kolerik, gitu. Nah, saya nggak telaten gitu kerja dengan orang melankoli contohnya. Aduh, orang melankoli ini lama banget. Ini. Saya maunya yang cepat gitu. Ya nggak bisa karena orang melankoli punya keistimewaan. Ya, kekuatan yang lain. Contohnya apa? Orang melankoli itu sangat teliti. Dia sangat berhati-hati. Ya, padahal orang sanguin, orang kolerik seperti saya seringkali sembrono. Maka kalau bersinergi dengan orang melankoli bagus toh. Ya, contohnya Rich DeVos dan Jay Van Andel itu dua pasang teman SMA yang sangat berbeda karakternya. Ya, tapi mereka bisa membangun bisnis raksasa ya sampai ke global, ke 100 negara. Karena apa? Mereka bersinergi. Kalau satu orang saja, Rich DeVos saja, I don't think ya perusahaannya bisa seperti sekarang. Atau Van Andel sendiri, nggak mungkin. Tapi dua orang ini bersinergi. Paham ya teman-teman? Ya, jadi kita untuk bisa sinergi harus punya kebijaksanaan itu tadi, mengerti orang lain, win-win. Ya, terus diri kita juga harus proaktif. Ya, kita harus ya itu tadi. Ya, punya 6 kebiasaan itu baru terjadi sinergi. Nah, sinergi ini adalah kunci, teman-teman. Jadi saya pun terus terang, saya nggak ada hebatnya saya. Ya, saya punya keahlian, memang saya senang ngajar ya, tapi saya punya banyak kelemahan. Yang mana tim bisnis saya seperti contohnya Bu Ani, Pak Tony, Bu Lydia, Bu Yeti, Pak Dodit, ya Bu Yulinda, Bu Dina, Bu Foni, Pak Riantori almarhum, itu luar biasa sekali. Ya Bu Kadek Sukasini, ya Dokter Eri. Mereka orang-orang yang luar biasa. Yang saya tidak punya keahlian seperti mereka. Ya, maka saya bisa punya bisnis seperti ini karena terjadi apa? Sinergi. Ya, teamwork. Make the dream works. Oke, paham ya? Nah, yang terakhir ya, ini adalah asalah gergaji. Ya, ini prinsip pembaruan diri yang seimbang. Ya, jadi teman-teman kenapa kok istilahnya asalah gergaji itu gimana sih ceritanya? Itu ceritanya ya, ini suatu cerita ya teman-teman, tapi very relate dan Anda bisa mengerti kenapa kok kita perlu mengasah gergaji. Ya, nah ceritanya ada seorang petani yang mengasah, memotong pohon menggunakan gergaji ya zaman dulu ya krok 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 gitu. Mau motong satu pohon lama banget ya, lalu ada turis datang gitu lihat, aduh kasihan banget ini Pak petani ini kok lama banget, kelihatannya gergajinya tumpul
Ya, lalu dia bilang ya sama petani ini, Pak, berhenti Pak, itu petani gergaji Bapak itu tumpul, diasah dulu Pak, nanti bisa cepat. Terus petaninya marah, dia bilang, wah saya harus berhenti. Enggak, gergaji harus berhenti mengasah. Ya kapan motongnya? Ini udah dari pagi saya motong kayak gini, enggak selesai-selesai disuruh berhenti mengasah. Kapan saya selesainya? Bodoh enggak teman-teman? Kalau dia mau berhenti dan mengasah gergajinya, dalam mungkin 5 menit sudah terpotong itu pohon. Ya, nah itu kira-kira. Nah manusia kita seringkali begitu. Kita memotong pohon ya dengan gergaji tumpul. Maka di Seven Habits ini Stephen Covey mengatakan asahlah gergaji. Ini prinsip atau habit yang ketujuh, di mana kita terus memperbarui diri secara seimbang. Berhenti dulu, ya. Mulai perhatikan fisik Anda gimana. Ya, Anda nggak bisa kerja terus, fisiknya dikorbankan. Akhirnya nanti kalau waktu sakit habis uang Anda. Ya, mental Anda gimana? Ya, pola pikir Anda gimana? Sikap Anda gimana? Ya, sosial, emosional. Ya, gimana kehidupan sosial Anda? Gimana kehidupan spiritual Anda? Ya, ini harus balance. Ini yang terus saya ajarkan kan ke tim saya bahwa kita harus memiliki balance of life. Ya, diperhatikan. Ya, keluarga kita seperti apa? Ya, apakah hubungan keluarga kita sudah baik? Kalau belum, berhenti dulu. Beresin dulu. Suami istri. Kesehatan saya gimana? Ya, gemuk, nggak bisa kurus, nggak bisa, bisa. Ya, buat apa kalian kerja keras? Nanti yang mengikuti kegemukan itu adalah penyakit, nggak ada gunanya. Ya, jadi asalah gergaji artinya perbaharui diri secara seimbang. Ya. Baik teman-teman, ya ini kira-kira ya. Jadi kalau secara fisik Anda perlu olahraga, perlu nutrisi, manajemen stres, lakukan ya. Perbaiki ya. Kalau secara fisik Anda merasa Anda belum maksimal, sosial emosional, pelayanan, empati, sinergi, rasa aman, instinktif, spiritual, ya, penjelasan nilai dan komitmen, studi meditasi, ya, mental, membaca, visualisasi, perencanaan dan menulis. Ya, jadi ini Seven Habits teman-teman. Ya, nantinya akan terjadi seperti ini. Ya, jadi pertama kita hidup dengan ketergantungan yang hitam nih, perhatikan ini. Ya, manusia itu, sorry, pada saat kita masih muda, ya kita belum matang, kita tergantung pada orang lain, benar nggak? Nah setelah itu kita mulai menjadi dewasa, menjadi mandiri, kemandirian. Nah ini biasanya orang sombong nih di sini. Oh saya udah gede nih, saya udah nggak perlu dibantu orang tua lagi, mulai sok-sokan. Nah tapi kalau kita sudah dewasa, naik ke atas, kesaling tergantungan. Ini. Ya, jadi kita itu dalam hidup teman-teman kita nggak bisa terus tergantung pada orang lain. Kita juga tidak bisa sendirian, ya, egois, mau menang sendiri nggak bisa, ya, karena sesungguhnya kita ini saling ketergantungan, ya, itu kira-kira harapan dari buku ini. Oke, 7 kebiasaan yang kalau kita pelan-pelan pelajari dan perbaiki, kita akan jadi orang yang efektif. Oke, itu kira-kira dari saya 1 jam apa ya 20 menit. Oke, nah teman-teman sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Oke, silahkan. Sebentar, saya akan buka allow participant. Oke, silahkan Bro Edi. Ya, saya udah buka ini. Teman-teman yang mau bertanya atau yang ada di kolom chat, silahkan. Yang mau bertanya langsung atau ketik di kolom chat boleh. Apakah bisa dipahami apa yang saya jelaskan secara cepat ya, isi bayangkan satu buku begini ya, gimana dalam waktu 1,5 jam bisa saya mengerti ya, pasti tidak mudah, tapi paling enggak prinsip-prinsipnya teman-teman bisa dapatkan ya tentang 7 kebiasaan ini ya.
Ini ada pertanyaan Bu Maria Ya, dari Pak Leong. Kapan disebut menang atau kalah? ya kalau Anda itu memang perasaan gitu ya. Jadi Anda merasa kalah kalau Anda merasa jadi korban gitu. Ya, kadang-kadang orang yang mengalah itu belum tentu kalah kan. Ya, orang yang mengalah kadang-kadang menang. Gitu. Orang yang minta maaf itu bukan berarti dia kalah, ya. Jadi itu masalah menang atau kalah itu kepuasan hati gitu. Jadi selama Anda tidak merasa menjadi korban, Anda nggak kalah. Walaupun kadang-kadang Anda harus minta maaf. Ya, ini lebih dalam ya, teman-teman ya. Tapi kalau Anda punya perasaan, aduh aku tuh capek deh. Ya, Anda tidak bahagia karena Anda terus merasa jadi korban. Nah, itu Anda kalah. Oke? Ya. Kalau menang ya jelas toh, kalau orang menang kan idenya diterima, ya kan? Ini ada Lalu yang bertanya lagi, bahagia. Bu Maria. Ya. Bagaimana kita harus menghadapi orang yang egois? Ya orangnya suruh baca buku ini dulu Pak, Bu. Ya, karena dia nggak mengerti ya mungkin ya. Setiap manusia itu egois kan. Ya saya juga egois, Anda juga egois. Betul nggak? Ngaku nggak? Kita semuanya egois. Ya, cuma itu tadi kadang-kadang ada orang yang egois tapi dia matang gitu ya. Jadi sebenarnya masalahnya matang atau nggak matang gitu. Semua orang egois gitu, tapi orang yang matang dia punya pertimbangan ya, dia bisa memikirkan orang lain. Ya, kasih aja buku ini, nanti rekaman training hari ini bisa di-share pada orang itu. Ketahuan nanti. Oke. Di sini Saya meminta PDF kebanyakan Bu Maria. boleh saya kasih nanti PDF-nya. Oke, saya kasih. Ini Xiufang, saya merasa menjelaskan tapi dikiranya berdebat. Oke, ini mungkin caranya ya. Jadi caranya Bu. Ya, memang kalau kita lagi emosi ya, pengennya menjelaskan gitu loh. Ya, tapi di situ nyangkanya berdebat. Oke, jadi kadang-kadang mungkin kalau sedang emosi, sedang panas, nggak usah dijelaskan dulu. Biarin aja dulu. Ya, nanti setelah dingin, suaranya bisa mulai turun. Nah, mungkin setelah makan, setelah mandi, setelah ini nanti dijelaskan ya. Nah, ini ada pertanyaan Bu Maria. Bagaimana bila kita diremehkan dari Pak Lukas? Apakah yang harus dilakukan? Ya, sebetulnya masalah diremehkan atau tidak itu kan hanya perasaan, Pak ya. Jadi siapa yang Gandhi pernah mengatakan ya. Jadi orang menghina kita, orang meremehkan kita, itu tergantung kita merespon ya. Jadi kalau kita tidak merespon sebagai meremehkan, ya nggak apa-apa gitu. Tapi oke, jadi itu satu ya. Jadi cara kita merespon perlakuan orang itu ya. Jadi bisa meremehkan, bisa tidak itu tergantung kita ya. Yang kedua, nah, kenapa kok kita itu merasa diremehkan? Ya, mungkin self esteem kita. Ya, jadi gimana caranya supaya orang itu tidak meremehkan kita? Ya, ya cari solusi dari diri kita sendiri, teman-teman. Jadi kenapa sih orang kok meremehkan? Oh ya, karena saya melakukan hal ini gitu. Oke. Ya, supaya saya nggak diremehkan, so saya harus melakukan ini. Gitu. Jadi ingat bekerja di lingkaran pengaruh. Ya, jadi kita nggak bisa toh memaksa orang itu jangan ngeremehin saya, awas ya kamu kayak gitu nggak bisa kan ya. Tapi kenapa dia meremehkan saya? Nah sekarang apa yang bisa saya kontrol? Saya akan memperbesar lingkaran pengaruh saya supaya saya nggak diremehkan, itu Pak ya. Oke. Ya, ada lagi dari Bu Novi. Kalau lagi ada masalah dan didiemin dulu, apa saya nggak disepelekan, Bu? Nah, sekarang Ibu punya pilihan, sekali lagi, be proaktif. Ya, Ibu bisa memilih kan sekarang. Kalau mau di counter sekarang, katanya tadi terjadi debat. Ya, Ibu sekarang tinggal memilih gitu loh. Ya, Ibu lebih senang berdebat. Kembali, setiap pilihan ada sebab akibat ya kan,
ada tanggung jawab gitu. Ibu mau counter sekarang terjadi debat, atau ibu mau diem tapi ibu dianggap diremehkan atau dianggap salah, dianggap kalah, gitu kan? Itu pilihan. Itu pilihan, Bu. Nah, makanya saya katakan Seven Habits ini bagus sekali gitu. Ya, be proaktif. Jadi kalau ibu sudah memilih, nggak apa-apa. Ya, daripada debat, ya, karena akan terjadi kalah dan kalah gitu. Sekarang saya kalah dulu kelihatannya. Ya, tapi nanti dengan pertimbangan dan keberanian, ya, saya akan maju lagi gitu. Menurut saya nggak masalah gitu. Tapi anyway, pilihan ada di tangan ibu. Mau terus debat, ya hanya jadi kebiasaan debat, atau mencari cara yang lain. Be proaktif, Bu. Be proaktif. Oke. Silakan yang lain. Masih belum ada. Ini ditanggapi oleh Bu Novi, berarti lihat sikon ya Bu, harus dipertimbangkan masa-masa biar nggak salah langkah. Ya. Ya, jadi kadang-kadang kita juga harus belajar dari pengalaman, Bapak Ibu ya. Jadi kalau contohnya pengalaman itu setiap kali ini berdebat, setiap kali jadi ribut, suasananya jadi nggak enak, ya. Lalu ya tergantung ini. Anda berdebat dengan siapa? Dengan anak, dengan pasangan, atau dengan tim bisnis, kan akhirnya jadi nggak bagus gitu loh. Jadi lebih baik ya nggak apa-apa. Saya kelihatannya ingat ya, ngalah belum tentu kalah loh. Dan seringkali ya setelah semuanya baik, diam, dingin, kita ngomongin lagi, Anda menang loh. Ya, jadi hanya menunda kemenangan. Gitu, ya. Tapi ada orang yang terus diam, nggak berani ngomong. Nah, itu nanti jadi korban gitu. Ya, terus balik lagi ya, kita harus memang terus mencari gitu loh. Kenapa kok apa ya, debat sering terjadi, topiknya apa sih? Ya. Terus sekali lagi, be proaktif. Perbesar lingkaran pengaruh Anda yang bisa kalian kontrol. Ya, jangan terlalu berharap untuk orang lain berubah, tapi kita yang lebih bijaksana seperti itu. Bagaimana cara menjadi win-win? Saya sering mengalah, tapi pada akhirnya kesel karena orang tersebut tidak merasa bersalah. Pada saat saya menang, saya merasa itu memang sudah benar, tapi orang yang kalah sering bilang saya suka bosi dan suka mendesak. Pak Aulia ya, memang jadi orang itu nggak gampang. Jadi orang itu nggak gampang. Kemarin anak saya kan datang ya, lalu kita banyak cerita, banyak diskusi. Saya bilang, jadi istri itu nggak gampang, jadi suami itu nggak gampang, ya, jadi anak itu nggak gampang, jadi orang tua itu nggak gampang banget mendidik anak, ya, jadi teman itu nggak gampang, jadi manusia itu nggak gampang, Pak. Ya, maka dari itu kita harus benar-benar punya, itu tadi bikin with the end in mind, ya, mulai dengan akhir pikiran. Ya, jadi kalau Bapak maunya hidup seperti apa, gitu, ya, ya. Ya, jadi kalau kita mengalah, tetapi orang itu tidak merasa bersalah, ya perlu punya keberanian, Bapak perlu punya keberanian untuk menjelaskan gitu loh, bahwa dia salah, ya. Nah, tapi juga perlu punya kebijaksanaan itu tadi, pertimbangan. Ini memang nggak gampang, Pak. Ya, mengatakan kamu salah, tapi dengan bijaksana supaya dia nggak marah gitu kan. Nah, itu nggak mudah itu. Ya, saya bisa ngomong, tapi kenyataannya tidak mudah dan seringkali kita gagal. Gitu. Tapi nggak masalah, kita manusia kok, kita coba aja berkali-kali. Ya, nanti makin lama kebijaksanaan itu kan di atas kebenaran ya Pak ya. Ya, jadi sometimes kita melihat ini benar, saya harus melakukan ini, itu kebenaran, ya, ya. Tapi belum waktunya sekarang. Itu namanya kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu di atas kebenaran. Ya, jadi kita nggak bisa terus ngotot dengan kebenaran kita, ya. Tapi di saat yang kurang tepat, di saat yang ya itu nggak pas itu, nggak bisa, kita nggak bisa win dengan cara seperti itu. Ya, kalau saat menang, ya,
Ya balik lagi Pak. Jadi kalau kita menang, jangan sampai orang itu kalah. Makanya prinsipnya di sini kan win-win, gitu. Ya gimana caranya bikin win-win? Dia udah salah nih, ya udah kalah nih. Tapi saya mau bikin dia menang juga. Nah itu Bapak harus baca di bukunya ini apa People Skill itu loh, ya The Art of Dealing with People. Ya jadi kalau orang itu salah, terus gimana? Apa kita ya katakan? Jadi kalau kita contohnya kita ketangkep maling gitu, ada maling, ya kita buka pintu supaya dia keluar. Kalau enggak dia pukul kita, gitu. Kasih jalan keluar supaya dia escape, supaya dia keluar dari kesalahannya. Jadi kadang-kadang kita bilang, I know, ya saya tahu, ya kamu nggak bermaksud begitu. Ya, jadi dia salah nih, dia udah ketahuan dan ketangkep nih salah, ya dia kalah kan, ya tapi kita naikkan dia lagi, ya saya tahu kamu tuh nggak begitu kok harusnya, ya saya mengerti. Ya, tapi bagus sekali kamu udah minta maaf gitu. Tapi sebenarnya kamu nggak begitu dan kamu bisa menjadi lebih baik. Nah, dia menang, naikkan dia. Jadi jangan udah salah di ini kan akhirnya dia merasa wah, kamu menang, aku kalah gitu. Ya, jadi itu people skill ya, Pak. Ya, hari ini memang kita nggak bicara tentang people skill ya, tapi banyak dari habits ini yang harus dibangun dengan skill, dengan keterampilan ya berhubungan dengan orang lain. Jadi ada banyak buku memang Pak yang harus kita baca ya. Oke, yang lain? Ini Bu Maria, kalau dari Bu Marla, kalau mengalah tidak berdebat, tapi setelah selesai membiarkan lawan mengerti sendiri, menurut Ibu bagaimana? Boleh aja kalau dia bisa mengerti, tidak masalah. Ya, nggak masalah kalau lawan kita bisa mengerti sendiri, ya. Tapi kadang-kadang kan dia punya perspektif yang berbeda gitu loh. Jadi kenapa sih orang kok bisa berdebat, bisa berini ya? Karena dia punya pemikiran A, saya punya pemikiran B gitu loh. Ya, nah itu kalau nggak didiskusikan, nggak dikomunikasikan, oke jangan pakai kata diskusi deh, karena diskusi itu kayaknya berantem. Dikomunikasikan dengan baik, itu nggak ngerti gitu loh. Ya, nah setelah sama-sama memahami, oh makanya kamu tadi kok mikir gini, oh ya, jadi contohnya nih saya dengan Bu Ani ini, ya toh, saya seringkali juga melakukan tindakan atau ini yang loh, kok Bu Maria ngomong gini, terus Bu Ani tersinggung, mungkin ya, atau Bu Ani ngomong gini, saya tersinggung. Nah, itu kadang-kadang kalau kita komunikasikan, kenapa ya aku tadi kok ngomong gitu? Oke, aku ternyata mauku tuh gini gitu. Oh, nah baru mengerti gitu ya. Jadi kalau memang salah ya kita minta maaf gitu. Oke, sorry saya salah gitu. Ya seharusnya saya nggak ngomong kayak gitu. Gitu. Ya. Jadi seperti itu ya. Lalu ini bagaimana menghadapi orang yang tidak mau diterangkan atau dijelaskan tentang sesuatu hal nih oleh Bu Yuliana Christine? Nggak mau dijelaskan, nggak bisa dipaksa. Ya, nggak bisa dipaksa, tapi balik lagi ya, tergantung ini hubungannya dengan siapa ya. Memang kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengerti kita, memahami. Tadi habitnya adalah kita memahami orang lain dulu, baru dipahami gitu kan. Jadi bukan orang dipaksa memahami kita, enggak. Nah, kita harus menunjukkan sikap. Ya, menunjukkan sikap, ya. Makanya ini 7 habits ini ada banyak habits gitu. Ya, jadi tunjukkan sikap bahwa Anda menjadi lebih baik, menjadi lebih proaktif, ya, dan seterusnya, gitu. Lalu mengerti orang lain, ya nanti orang akan berubah. Gitu. Jadi kita nggak bisa mengubah orang lain. Kita yang bisa kita merubah diri kita sendiri. Terus selalu tanya, kenapa orang itu kok nggak mau dikasih mengerti, gitu. Ya, jadi ini memang agak ini ya, Bu ya. Oke. Sudah Bu Maria. Udah nggak ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Oke. Ya, jadi skill with people, jadi untuk berhubungan dengan orang lain ini memang perlu jam terbang ya, Bapak Ibu. Tapi ada bukunya, ya ada bukunya. Tolong dibaca bukunya. Ya, lalu kalau hubungan suami istri itu juga ada bukunya, yaitu 5 bahasa kasih. Ya, jadi kenapa banyak suami istri itu nggak bisa harmonis, ya karena bahasanya berbeda. Jadi contohnya saya pakai bahasa Belanda, suami saya pakai bahasa
Chinese, Mandarin, ya. Dia ngomong apa saya nggak ngerti, saya ngomong apa dia nggak ngerti. Nah, akhirnya terjadi apa? Ketimpangan. Ya, terus dia merasa tidak disayang karena nggak ngerti bahasanya. Nah, itu ada buku 5 bahasa kasih, itu bisa dibaca buku itu. Nah, itu bukan hanya untuk suami istri, tapi untuk hubungan dengan orang lain. Jadi tiap orang itu punya bahasa kasih sendiri-sendiri. Itu kalau kita mengerti bahasa kasih orang itu, yang tadinya orang itu sulit untuk dikasih tahu, sulit dimengerti, tapi dengan kita mengerti dia lebih dahulu, dia akan mengerti kita. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman yang punya masalah dengan hubungan, ya itu please introspeksi diri dulu, gitu. Ya coba terapkan yang diajarkan di buku ini, Seven Habits. Ya, jadi perhatikan satu persatu habits apa yang harus diperhatikan, lalu pelajari ilmu tentang berhubungan dengan orang lain, yaitu people skill. Ya, nanti saya nggak katakan itu obat mujarab, bulan depan langsung baik hubungan, enggak. Ya, tapi paling enggak itu tadi kan, Anda harus bukan hanya mau. Ya, jadi pertanyaan saya, Anda mau nggak memperbaiki hubungan yang tadi dengan masalah yang debat bla bla bla? Mau kan? Anda harus tahu caranya. Jadi nggak bisa cuma mau doang. Harus tahu caranya. Gimana Bu tahu caranya? Baca buku. Karena kalau seperti hari ini, ya saya memberikan training hanya 1,5 jam. Ya, ini nanti 1-2 hari mungkin tinggal 20%. Anda udah lupa apa yang saya ngomongin. Tapi kalau buku ini setiap saat bisa Anda baca, maka kami menganjurkan ya bahwa kita itu harus punya kebiasaan membaca buku 15 menit minimal per hari. Kenapa? 15 menit diisi. Oh, aku salah. Ya, besok lagi 15 menit lagi diisi. Oh, aku harus memperbaiki. Ya, tapi kan nggak bisa. Saya harus ngingetin Anda setiap hari 15 menit, nggak mungkin. Ngerti ya, teman-teman ya. Jadi kalau mau memperbaiki hubungan, mau menjadi efektif, ya, Anda harus mau dulu, lalu tahu caranya. Ya. Lalu tahu why-nya. Kenapa saya harus berubah? Kenapa saya harus belajar people skill? Ngerti ya teman-teman ya. Jadi nggak ada ilmu yang bisa diajarkan seperti hari ini 1,5 jam ya, lalu Anda sudah setelah ini langsung ahli ya, punya kebiasaan yang efektif. Oh ini kebiasaan loh teman-teman, ini harus dibangun dalam waktu yang cukup lama ya. Cara berpikir, perbuatan yang terus-menerus dilakukan sehingga menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan baik inilah nantinya yang akan membuat Anda mencapai kesuksesan, ya, bahagia dalam hubungan dengan orang lain. Ya, ini saya senangnya di sini adalah kemenangan pribadi diri sendiri dan juga kemenangan orang lain dan terjadi sinergi itu tadi. Bagus. Oke, belajar ya, Ibu Bapak ya. Nggak ada waktu terlambat dan nggak ada apa ya istilah saya sudah cukup belajar atau saya sudah pandai, nggak. Saya pun juga masih terus membaca, saya terus belajar ya. Baik, waktunya Bu sudah Maria, cukup ya. ada satu pertanyaan terakhir, bagaimana menjelaskan dengan orang yang tidak pernah merasa sebentar. Bagaimana cara memberitahu seseorang yang tidak pernah merasa bersalah? Kasih buku aja lah Buku. ya. Oke. Ya, karena kalau ditegur kan nanti ini ya. Makanya saya sangat berbahagia, saya sangat bersyukur ada 170 orang peserta ya. Ya. Nah, saya melihat Anda yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang mau belajar. Ya, mau memperbaiki diri. Tidak banyak orang yang mau memperbaiki diri, yang mau belajar, yang mau baca buku. Ya, sulit. Gitu. Tapi sudah punya kesadaran untuk belajar, kesadaran untuk berubah, itu luar biasa sekali. Saya acung jempol, saya berikan tepuk tangan pada Anda. Ya, Anda berubah dulu. Anda jadi pribadi yang lebih baik, lebih efektif. Udah. Nanti apa ya? Aura Anda, pola pikir positif Anda akan menular. Ya. Hati-hati. Seringkali orang-orang yang tadi bandel yang nggak bisa itu gara-gara Anda.
gara-gara vibrasi dari pikiran Anda. Ya, karena Anda sudah menjudge orang itu, ya, bahwa dia itu nggak mau berubah, dia dan seterusnya, ya, maka terjadilah itu the power of mind, the law of attraction. Itu akan terjadi semua di alam semesta ini, teman-teman. Oke, jadi harapan saya terus belajar, terus perbaiki diri, ya. Jadilah Anda yang lebih baik dari hari ke hari secara seimbang. Jadi secara spiritual Anda harus lebih meningkat hubungan Anda dengan Tuhan, ya, secara mental, secara emosional, sosial, ya, fisik Anda lebih sehat. Dan nanti orang lain akan melihat, gitu, ya. Start with you, ya, berubah dari diri Anda sendiri sebelum Anda mengubah orang lain. Itu kuncinya. Baik, terima kasih. Teman-teman, saya sungguh bersyukur, saya sangat menghargai teman-teman yang malam hari ini mau belajar, ya, semoga bermanfaat, ya, dan semoga kalian bisa menjadi saluran berkat, ya, seperti apa ya, terang, ya, untuk orang-orang di sekitar Anda dengan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Stephen Covey di bukunya The Seven Habits ini, ya. Oke, sampai jumpa, selamat malam. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Terima Maria. kasih Bu Maria. Selamat Terima malam. kasih Bu Maria. Terima kasih, Bu.